rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. La tahsabanna, ojo nyono temenan sapa sira. Ojo nyono temenan sapa sira bitai kelawan den waca ta, waliyai lan den waca ya. Jadi ada qiraah sab'ah itu yang membaca la tahsabanna, ada yang membaca la yahsabanna. Qiraah kita, kalau qiraah kita qiraah Hafs, Hafs qiraah Hafs itu membaca la tahsabanna, dibaca ta. Ojo nyono temenan sapa sira alladzina ing wong akeh yafrahuna kang padha bungah sapa alladzina bima kelawan perkara atau kang nekani sapa alladzina fa'alu tegese nglakoni sapa alladzina min idlalin nasi saking nyasarke pira-pira menungso wa yuhibbuna lan padha demen sapa alladzina ayyuhmadu ing yen to den puji sapa alladzina bima kelawan perkara lam yaf'alu kang ora agawe sapa alladzina minat tamassuki saking cekelan bil haqi kelawan hak wahum hale utawi alladzina iku ala dolalin ing atase kesasar. Fala tahsabannahum taukid mongko aja nyono temenan sapa sira ing alladzina bil wajhaini kelawan den waca wajah loro takkidun ikut ngukuhake. Jadi ada yang membaca fala tahsabannahum, ada yang membaca fala yahsabannahum, seperti awal tadi. Aja nyono temenan sapa sira ing alladzina bima fazatin kelawan slamet, bimakanin kelawan panggonan yanjuna kang selamet sapa alladzina fihi ing dalem makan minal azabi saking azab fil akhirati ing dalem akhirat balhum balik utawi alladzina iku fi makanin ing dalem panggonan yu'adzabuna kang padha den siksa sapa alladzina fihi ing dalem makan wa huwa hale utawi makan iku jahannamu neraka jahannam walahum lan iku tetep keduwe alladzina azabun utawi azab alimun kang nglarakaken muklimun tegese nglarakaken fiha ing dalem jahannam wa maf'ula yahsabu utawi maf'ul lorone kalimat yahsabu. Jadi yang pertama tadi la tahsabanna, kalimat la tahsabanna itu mempunyai dua maf'ul. Jadi ini pembahasan tentang lafziyah atau pembahasan nahwu dialektika Arab. Wa maf'ula yahsabu utawi maf'ul lorone kalimat yahsabu al ula kang pertama, jadi wala tahsabanna karena disebut yahsabu karena fi'il mudhari'nya adalah yahsabu, sedangkan fi'il nahinya adalah la tahsabu, la tahsab, kemudian ditambahin nun taukid sakilah menjadi la tahsabanna. Iku dalan nuduki alaihi ma ing atase maf'ula yahsabu apa maf'ula atsaniyatu maf'ul lorone kang kaping pindho ala qiraati tahtiyati ing atase qiraah den waca titik ngisor walal fauqiyati lan ing atase qiraah titik dhuwur khudzifa den buang apa atsani kalimat kang kaping pindho faqat moko bloko. Jadi
ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya kemarin ya. Artinya orang-orang Yahudi yang Allah berikan, yang Allah berjanji, orang-orang Yahudi yang mereka melakukan perjanjian dengan Allah akan menyampaikan kitab Taurat dengan apa adanya dan menjelaskan kepada seluruh umat manusia, tapi mereka membuang perjanjian itu dan mereka hanya menjelaskan sesuatu yang benefit kepada mereka, tetapi sesuatu yang dianggap merugikan mereka tidak disampaikan. Mereka menutup-nutupi. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang perilaku mereka, di mana mereka itu merasa ketika sesuatu itu dianggap berat bagi umat kemudian tidak disampaikan, mereka menurut ulama Yahudi itu adalah merupakan kebijakan. Nah, hakikatnya justru itu adalah merupakan kesesatan yang seharusnya disampaikan walaupun itu berat, tapi justru ditutupi. Yang disampaikan sing pinak-pinak wae, sing nyeneng-nyenengke wae, suwarga-suwarga mawon, tidak disampaikan tentang neraka, larangan dan sebagainya. Nah, hal itu mendapatkan teguran keras dari Allah dengan ayat 188. Ayat berikutnya yaitu yang kita baca tadi, la tahsabannalladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Jangan sampai engkau menganggap bahwa orang-orang Yahudi yang mereka itu senang bima atau terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu menyembunyikan sebagian dan menyampaikan yang bermanfaat, artinya menyampaikan yang menyenangkan, sing disampaikan sing seneng-seneng tok, sing susah-susah ditutup-tutupi, bahkan dibuang dari kitab Taurat itu. Dan mereka senang apabila mereka dipuji bahwa mereka bijak, hanya menyampaikan sesuatu yang dianggap nyenengke umat. Kemudian mereka membuang atau tidak menyampaikan sesuatu yang membuat umat itu sedih, membuat umat itu susah dengan berbagai macam taklif, berbagai macam ancaman Allah dengan neraka dan sebagainya. Jadi yang disampaikan sing nyeneng-nyeneng ketok. Nah, ulama Yahudi menyampaikan itu, rumangsa luar biasa, rumangsa bijak. Kemudian ketika dipuji seperti itu mereka senang. Allah kemudian berfirman lagi, fala tahsabannahum bimafazah. Jangan sampai kau menganggap bahwa mereka itu selamat dari siksa. Justru mereka itu adalah walahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi artinya kita harus berimbang. Artinya berimbang itu ketika kita menyampaikan sesuatu, kita juga menyampaikan sesuatu itu dari sisi positifnya, menyampaikan dari sisi negatifnya. Agama itu ada sisi positif, dalam arti bukan sesuatu yang jelek loh nggih, balikan negatifnya, artinya ada hukum positif. Artinya hukum positif itu adalah hukum yang sifatnya kewajiban, yang sifatnya sunnah, yang sifatnya jaiz atau boleh. Jadi kita sampaikan, misal contoh sholat 5 waktu, kemudian kesunahan contoh sholat qobliyah ba'diyah, sholat rawatib, kemudian sesuatu yang disebut jaiz atau jawas, contohnya adalah kita makan, kita minum. Kemudian juga disampaikan jangan cuma hukum yang positif, jangan sesuatu yang enak-enak saja yang disampaikan, tapi juga disampaikan sesuatu yang haram juga. Jadi yang haram adalah meninggalkan sholat, yang haram adalah tidak membayar zakat, yang haram adalah kita menggibah. Kemudian ketika kita menjelaskan tentang janji-janji Allah dengan pahala di surga,
kita juga tidak lalai menyampaikan ancaman-ancaman Allah yang ada di neraka. Artinya sesuatu itu berimbang. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang berimbang, maka disitulah proporsional. Maka dalam istilah tasawuf kita harus bisa iktidal. Kita harus bisa tegak lurus. Tegak lurus, kemudian kita tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri. Tidak terlalu ekstrim, juga tidak terlalu liberal. Kita harus memposisikan bainar roja wal khauf. Kita harus mempunyai posisi di tengah-tengah, tidak terlalu menyampaikan sesuatu yang sifatnya roja, harapan-harapan tentang surga. Juga kita tidak terlalu condong ke kiri, yaitu hanya menyampaikan sesuatu yang sifatnya siksaan, khauf, menjadikan orang itu takut. Jadi harus berimbang. Dan itu pun kita ketika menyampaikan perlu mengetahui bagaimana tentang situasi saat itu, kondisi saat itu. Walhasil kita perlu ada ilmu perlu ada ilmu yang namanya untuk menyampaikan, ada namanya fikih dakwah, fikih atau bagaimana teori-teori ketika kita menyampaikan. Kemudian walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahi lan iku tetep kagungane Allah, mulkus samawati utawi kerajaan pira-pira langit, wal ardi lan bumi, khazainul matori tegese pira-pira gudange udan, war rizqi lan rezeki, wan nabati lan taneman tukulan, wa ghairiha lan liyane al matar war rizqi wan nabat. Allahu ta'ala Gusti Allah ala kulli syai'in ing ngatasi saben-saben wiji-wiji iku qadirun zat kang maha kuwasa. Wa minhu lan iku setengah saking ala kulli syai' nggih ta'dzibul kafirina utawi nyiksa pira-pira wong kafir, wa inja'il mukminina lan nyelametke pira-pira wong mukmin. Ayat berikutnya, ayat 189, masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Artinya mereka, orang-orang Yahudi melakukan seperti itu, ulama-ulama Yahudi melakukan seperti itu karena mereka menginginkan yang sifatnya duniawi, yaitu bisa jadi mereka menginginkan harta dari para umatnya. Ketika mereka menyampaikan sesuatu yang nyeneng ke umat, maka umat itu akan mudah untuk memberikan harta atau sesuatu kepada para ulama Yahudi. Jika yang disampaikan oleh ulama Yahudi itu menakut-nakuti mereka dan mereka merasa terbebani, maka mereka akan menjauh dan mereka tidak akan memberikan sesuatu kepada ulama Yahudi. Nah, ini yang ditakutkan ulama Yahudi. Kemudian ulama Yahudi mereka takut apabila mereka menyampaikan sesuatu yang dianggap beban oleh umat Yahudi, mereka tidak akan mendapatkan pujian. Jadi mereka itu memang yuhibbul mahmadah, senang terhadap puji-pujian. Nah, ini bahaya. Ketika kita senang terhadap puji-pujian, maka hal tersebut akan menjadikan kita keluar dari garis. Yang kemudian ketika keluar dari garis, apa yang kita sampaikan itu nanti akan melenceng, tidak sesuai dengan kaidah. Karena kita di dalam hati kita, karena punya penyakit hubbul mahmadah, cinta dipuji, menjadikan kita melenceng dan kita takut untuk dicela. Kita takut akan
dikomentari, dikritik oleh netizen dan sebagainya. Jadi itu menjadikan sesuatu yang tidak baik. Maka dalam hal ini Allah menutup kajian atau menutup pembahasan mengenai orang-orang Yahudi itu dengan kalimat walillahi mulkus samawati wal ard. Artinya jangan kita kemudian karena ada ketakutan semacam itu kemudian menjadikan kita melenceng. Kita harus sadar bahwa yang memberikan segala sesuatu itu, yang memberikan harta, memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan apapun itu adalah Allah. Allah adalah zat yang memberikan rezeki. Allah adalah zat yang memberikan nikmat. Allah adalah zat yang memberikan musibah. Allah adalah zat yang memberikan kenikmatan duniawi, kenikmatan akhirat, dan juga Allah lah yang memberikan azab. Jadi segala sesuatu itu adalah milik Allah. Segala sesuatu milik Allah. Maka tidak perlu ketika kita menyampaikan kebenaran kita takut kepada orang yang mendengar. Kita tidak perlu mencari popularitas. Kita tidak perlu mencari like atau mencari jamaah. Tidak perlu. Kita perlu saja lillah. Karena walillahi mulkus samawati wal ard. Karena hanya untuk Allah. Artinya Allah itu memiliki segala sesuatu yang ada di dalam langit dan bumi. Di dalam kajian usul fikih, iza udhifat an-nakirah, apabila ka isim nakirah diidhofahkan yufidu al-umum, maka memberikan manfaat atau memberikan makna am. Am itu mengeneralisasi, mengumumkan. Artinya mulkus samawat adalah segala kerajaan langit, wal ardi dan segala kerajaan bumi. Artinya segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik Allah. Bahkan tidak cuma kerajaan, tetapi bahkan diri kita sendiri itu hakikatnya adalah milik Allah. Bahkan harta-harta kita juga milik Allah. Maka kemudian ditutup dengan walillahi mulkus samawati wal ard, di mana tafsirnya adalah khazainul matar war rizqi wan nabat wa ghairiha. Segala sesuatu itu milik Allah. Tidak perlu kita mencari suara, tidak perlu kita mencari popularitas, tidak perlu kita mencari perhatian dari manusia. Cukuplah lillah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan jika kita melenceng, Allah Maha kuasa terhadap segala sesuatu, termasuk akan memberikan azab kepada orang kafir, memberikan azab kepada orang-orang yang ahli maksiat, memberikan azab siksaan kepada orang-orang yang melenceng. Termasuk yang melenceng adalah orang-orang yang ketika menyampaikan mereka menyampaikan cara menyampaikan mereka tidak proporsional. Yang disampaikan adalah sesuatu yang nyeneng ke jamaah tok. Tidak disampaikan sesuatu yang disebut taklif, kewajiban-kewajiban mereka, dan tidak juga disampaikan tentang keharuman-keharuman. Maka sebaiknya kita menyampaikan dengan proporsional. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam inna fil khalqis samawati, saat temene ing dalam penciptaan pira-pira langit, wal ardi lan bumi, wa malan perkara fihima kang tetep ing dalam as-samawat wal ard, minal ajaibi saking pira-pira keajaiban, wa ikhtilafil laili lan pasulayane dalu wan nahari lan rino, bil majii kelawan teka, wa dzahabi lan lunga, wa ziyadati lan tambah, wa nuqsani lan kurang, la ayatin yakti ana pira-pira tondo, dalalatin tegese pira-pira pituduh, ala qudratihi ta'ala ing atase kuasane Allah taala, liulil albabi marang
pira-pira wong kang duweni akal, lidzawil uquli marang pira-pira wong kang duweni akal. Nah, kemudian pada kajian ayat ini kita sudah lepas dari pembahasan ayat sebelumnya. Walaupun kalau kita mengkaji di dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran, itu ada istilahnya tanasubul ayat. Ada tanasub, ada korelasi di antara ayat dengan ayat sebelumnya dan juga ayat setelahnya. Pasti ada korelasi. Tapi korelasinya adalah min haitsul jumlah atau secara global, secara global. Korelasinya secara global, secara umum, secara umum. Tetapi dalam pembahasan secara spesifik tetap berbeda. Misal contoh niki ayat 188, ayat 189 dan ayat sebelumnya itu kan membahas tentang orang-orang Yahudi. Kemudian ayat ini mulai ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit bumi dan di dalam perbedaan malam dan perbedaan siang terdapat ayat-ayat atau terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bisa berpikir. Ini ada korelasi. Korelasinya walaupun pembahasannya sudah berbeda, korelasinya adalah orang-orang Yahudi yang disebut sebagai ulama-ulama Yahudi. Ulama itu kan merupakan jamak dari kata alim. Alim itu orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan itu pasti mereka mempunyai akal yang sehat. Karena tidak mungkin orang yang tidak punya akal sehat kok berpengetahuan, kan tidak mungkin. Jadi orang yang mempunyai akal sehat, ketika orang yang mempunyai akal sehat tersebut pasti bisa menilai sesuatu itu dengan objektif karena akalnya sehat. Nah, kemudian ini orang-orang Yahudi itu, ulama Yahudi itu, ini poinnya kan di akal sehat mereka. Tetapi mereka tidak menggunakan akal sehat itu. Nah, di ayat 190 yang secara lahiriah ini berbeda pembahasan atau kajiannya. Ini korelasinya adalah bahwa di dalam penciptaan langit bumi, di dalam perbedaan malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi ngoten. Jadi ada tanasubul ayat, ada korelasinya seperti itu. Walaupun fi syai'in khafi, di dalam sesuatu yang samar. Walaupun di sini juga disebut sababun nuzuliha anna kufara Makkah qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam itina bi ayatin tadulu ala annallaha wahid. Wahai Muhammad, jadi asbabun nuzul diceritakan di sini, orang-orang kafir Mekah itu mereka berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, datangkanlah satu ayat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan itu satu. Mana itu buktinya bahwa Tuhan itu satu? Kemudian turunlah ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Di dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, di dalam perbedaan malam, perbedaan siang, jadi penciptaan langit, apabila kita mempelajari tentang ilmu antariksa, kita mempelajari tentang bagaimana Allah itu menciptakan bumi, ilmu geologi misalnya, dan berbagai ilmu-ilmu yang masuk di dalam ilmu geografi dan sebagainya, banyak sekali itu cabang ilmu. Itu kita ketika mempelajari itu, maka kita akan menemukan bahwa di dalam alam semesta ini ada pola. Ada pola yang bisa diteorikan, dan tidak mungkin sesuatu yang punya pola itu tidak diciptakan berjalan sendiri, tidak mungkin. Karena sesuatu yang punya pola itu pasti diatur, dan sesuatu yang diatur pasti ada yang mengatur, dan sesuatu yang mengatur itu pasti ada manajemen, dan manajemen itu kok rapi, pasti ada pemimpin. Dan pemimpin itu adalah
pasti satu, karena tidak mungkin nanti ada pemimpin dua, ada dualisme kekuatan kemudian kok menjadi rapi, tidak mungkin. Pasti pemimpin itu satu, pemimpin yang sangat luar biasa, yang sangat bijak, sangat memahami terhadap kondisi, kemudian bisa mengkondisikan, bisa memanajemen dengan segala sesuatu itu menjadi rapi, menjadi sempurna, dan itulah Allah. Alam semesta itu kan luar biasa. Bahkan ketika kita mempelajari misalnya contoh ilmu kimia lah, misalnya tentang sebuah benda, mempelajari tentang sebuah benda dengan proton dan elektronnya. Setiap benda itu beda. Setiap misalnya contoh besi dengan seng, kemudian misalnya sing buat uranium untuk nuklir dan sebagainya, itu berbeda dan itu mempunyai pola yang sama. Uranium dengan kandungan proton, elektron sekian, kemudian sifatnya bagaimana, sama, ada pola. Fisika misalnya, dengan teori-teori fisika bisa ditulis dengan ilmu matematika. Misalnya contoh tentang gaya gravitasi dan sebagainya. Kemudian ada ilmu namanya ilmu falak. Ilmu falak itu menghitung bagaimana matahari, bagaimana bulan. Pada tanggal sekian, misalnya contoh matahari di dalam 1 tahun matahari itu akan mengulangi siklusnya, bahkan sampai kepada parameter detik. Misal contoh pada tanggal 12 Juli misalnya. Pada tanggal 12 Juli matahari ini akan terbit pada jam sekian, menit sekian, detik sekian. Itu pasti di daerah misalnya contoh di daerah Temanggungnya misalnya di daerah Pringsurat, itu bisa dihitung pakai matematika, dan itu tidak meleset. Itu kan merupakan pola. Nah, itu luar biasa. Maka inna fi khalqis samawati wal ardh, di dalam pola penciptaan alam semesta, bahkan di dalam diri manusia itu juga ada pola, yaitu pola bagaimana cara jantung itu memompa darah, bagaimana darah itu dengan berbagai macam jenis darah, artinya ada darah A, ada darah B, ada AB, ada O dan sebagainya, itu kok bisa cocok. Dan itu pasti ada yang menciptakan, tidak boten sesuatu yang tidak karuan, bukan, tapi sesuatu yang betul-betul termanajemen, sesuatu yang betul-betul diciptakan. Antara orang Indonesia dengan orang Amerika, atau orang Indonesia dengan orang Afrika yang berkulit hitam, itu asalkan darahnya sama-sama O, bisa ditransfusi darah. Nah, antara orang Indonesia dengan orang Eropa, walaupun itu jauh berbeda dan tempat yang berbeda dengan kondisi yang berbeda juga, tapi sama-sama darah O, ya bisa ditransfusi darah. Jadi ada pola. Nah, itulah makna dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Dan kita kembali lagi bahwa pola-pola itu semua itu punya pola. Rapi seperti itu, termanajemen seperti itu pasti ada sebuah pimpinan, ada seorang pimpinan yang luar biasa, yang begitu tahu, yang begitu paham, begitu adil, begitu pinternya, cerdasnya. Nah, kemudian dengan kita melihat seperti itu, kita akan menyimpulkan pasti ada Tuhan. Dan Tuhan itu satu, karena sesuatu yang sesuatu yang baik, manajemen yang baik, rapi, itu pasti ada satu pemimpin, bukan dualisme. Kalau dualisme pasti akan pecah. Negara kok mempunyai dualisme kepemimpinan, pasti negaranya pecah, akan terjadi pertikaian terus.
Misalnya contoh yang sering ada dualisme adalah partai misalnya atau organisasi. Ada dualisme, pasti program-program kerjanya tidak berjalan. Akan mengurusi tenaganya akan terforsir di dalam mengurusi konflik-konflik itu. Nah, ini sangat rapi dan tidak pernah berubah. Mulai zaman azali sebelum diciptakan dunia sampai sekarang tidak berubah. Berarti Allah tetap ada. Allah itu ada, Tuhan itu ada dan satu. Jadi ini cerdas sekali Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Orang kafir Mekah bertanya kepada Nabi Muhammad bahwa orang kafir Mekah mereka berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad tolong datangkan kepada kami tanda bahwa Tuhan itu satu. Nah, ini luar biasa. Apabila kita berpikir menggunakan akal kita akan menemukan. Ulil albab rupane alladzina wong akeh. Natun iku dadi naat lima marang perkara qoblahu kang tetep ing dalem sadurunge alladzina. Au badalun utawa dadi badal. Jadi kalau naat bisa naat juga bisa badal. Yazkuruna ingkang padha zikir sapa alladzina Allah ing Gusti Allah kiaman hali jumeneng wa qu'udan lan pinara wa ala junubihim lan ing atase gegere alladzina mutajina hali padha miring turu miring ai fi kulli halin tegese ing dalem saben tingkah wa an Ibnu Abbasin lan saking Ibnu Abbas yusalluna padha salat sapa alladzina kadzalika kaya dene mengkono kiaman wa qu'udan wa ala junubihim hasbat taqati kelawan sekirane kekuatan. Wa yatafakkarulan lan padha mikir sapa alladzina fi khalqis samawati ing dalem ciptaan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Liyastadillu drapun supaya ngalap dalil sapa alladzina bihi kelawan tafakur ala kudrati sani'ihima ing atase kuasane zat kang nyiptakaken as-samawat wal ard. Yaquluna padha ngucap sapa alladzina Rabbana duh pangeran kita ma khalaqta boten nyiptakaken sinten panjenengan hadzal khalqa ing ikilah ciptaan alladzi khalqa narahu kang mirsani ningali sapa kita ing alladzi boten panjenengan ciptakaken batilan hale batil halun niku dadi hal absan tegese guyonan bal dalilan balik dadi dalil ala kamali kudratika ing atase sempurnane kekuasaan panjenengan subhanaka kelawan maha suci panjenengan tangzihan krana nyucikaken laka marang panjenengan anil abthi saking dolanan faqina mugi panjenengan ngreksa ing kita adzaban nari ing azab neraka. Ulil albab itu siapa? Orang yang punya akal itu siapa? Yaitu orang-orang yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Artinya orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa memahami tentang hakikat segala sesuatu. Ketika mereka memahami hakikat segala sesuatu, mereka akan mengambil tindakan, mereka akan mengambil langkah. Nah, langkah dari ilmu mereka adalah mereka berzikir. Mereka berzikir kepada Allah karena mereka mengetahui bahwa kebahagiaan itu adalah kebahagiaan akhirat yang bisa didapat dengan kita bertaat, melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, salah satu ketaatan yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah berzikir. Berzikir dalam segala keadaan, fi kulli hal.
di dalam setiap keadaan, baik berdiri, kita berduduk, kita berbaring, kita senantiasa berzikir. Jadi zikir itu secara bahasa, zikrun itu artinya kita ingat. Jadi hakikat zikir itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita ingat. Jadi tidak dianggap zikir secara hakiki, tidak dianggap zikir secara hakikat apabila orang itu dia hanya berzikir secara lisan tetapi hatinya tidak pernah tertaut kepada Allah. Jadi dia hanya berzikir, misalnya contoh subhanallah, 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 tapi hatinya dia tidak menghadirkan hatinya dengan ucapan itu. Hatinya itu ngalamun misalnya. Hatinya itu dia memikirkan sesuatu yang lain, tapi lisannya mengucap subhanallah, subhanallah. Ini tidak dimaknai sebagai orang yang berzikir secara hakikat. Jadi hakikat zikir itu adalah dengan hati. Jadi lisan kita mengucapkan, kemudian hati kita tertaut dengan lisan kita, dan kita hati dengan lisan ketika sudah tertaut berarti itu disebut sebagai zikir. Dan zikir estu seperti itu. Karena zikir itu hakikatnya adalah kita mengingat Allah. Dan jika lisan kita tidak mampu karena berbagai urusan, berbagai kondisi misalnya, maka yang tertaut adalah hati kita. Maka ada dawuh dari Imam Abul Hasan Asyadzili. Dawuh Imam Abul Hasan Asyadzili, dzarratun min amalil qulubi khairun min matsakilil jibali min amalil abdan. Dzarratun min amalil qulub, satu dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Satu dzarrah dari amaliyah hati khairun min matsakilil jibal, itu lebih baik daripada gunung-gunung yang tinggi menjulang, min amalil abdan, yang termasuk amal-amal badan. Jadi amal terbaik adalah amal hati. Amal hati. Maka tafsir dari kalimat yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ini lebih dititik beratkan kepada amaliyah hati, yaitu hati yang senantiasa mengingat atau berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Kemudian bisa lebih afdol lagi ketika zikir itu dibarengi dengan amaliyah lisan, kita mengucapkan kalimat itu. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, termasuk zikir juga itu adalah kita tafakur, bagaimana kita mengangan-angan ayat-ayat Allah di dalam cara Allah menciptakan langit bumi. Dan jadi kita mempelajari tentang ilmu-ilmu umum, misalnya contoh tentang ilmu-ilmu alam, tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu antariksa dan sebagainya, tentang ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu falak dan sebagainya. Apabila kita mempelajari itu dalam rangka juga kita ingin menyelami bagaimana Allah itu menciptakan alam semesta, kemudian kita semakin takjub dengan Allah, kita semakin kagum dengan Allah, dengan keindahan ciptaan Allah, dengan begitu detailnya Allah menciptakan, maka itu disebut sebagai tafakur. Dan tafakur masuk dalam amaliyatul qalbi, amal hati yang disebut juga sebagai zikir. Zikrul qalbi, zikir di dalam hati. Ngoten. Jadi pada kalimat wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, ini adalah kita didorong untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penciptaan alam, penciptaan langit dan bumi.